Hari ini saya ingin membagikan kepada teman-teman semuanya bagaimana caranya melakukan presentasi dengan menggunakan aplikasi tangkapan layar. Jadi pertama, teman-teman bisa cek di description box video ini, ada link Google Drive di mana teman-teman bisa download aplikasi itu. Saat ini saya merekam menggunakan aplikasi yang atas ya. Yang pertama saya mau tunjukkan dulu yang ini, Flashback Screen Recorder. Jadi bedanya gini ya, sekarang saya merekam menggunakan aplikasi IC-Soft. Yang bedanya, menurut saya nyaman ya, karena mudah gitu. Jadi proses penyimpanan di akhir juga cepat. Namun, ya, yang bagian ini, flashback screen recorder, di akhir kita harus convert. Namun, kelebihannya kita bisa merekam wajah kita juga. Jadi ada webcam recorder kalau yang atas tidak. Saya tunjukkan dulu untuk flashback screen recorder ya. Teman-teman bisa coba aja semuanya ya. Di otak-atik sendiri kira-kira Anda nyaman yang mana, enak yang mana, silahkan. Ya, untuk flashback screen recorder, ya aplikasinya ini ya ada satu apps yang bisa Anda download. Kemudian ya silahkan di-download dulu. Berikutnya kalau sudah, saya mau tunjukkan ya. Kalau sudah terdownload, silahkan simpan di komputer Anda ya, di lokasi mana. Kalau saya biasanya master saya letakkan di sini. Ya, aplikasi ini kita bisa double klik. Ya, teman-teman bisa dinonaktifkan internetnya juga sih ya. Oke, kita instalasi. Kalau yang pertama ini sangat mudah ya, bisa langsung di double klik. Kita tunggu. Jadi aplikasi ini bisa teman-teman edit gitu. Oke. Ya, karena saya sudah pernah menginstal sebelumnya, namun saya tunjukkan ke teman-teman caranya sejak awal. Oh, jangan lupa ini ya, dicentang. Kemudian kita tekan next. Kemudian diingat-ingat ya, program Flash ada di x86. Artinya punya Anda itu yang 64 bit gitu ya. Oke. Yes, kemudian kita klik next. Kemudian teman-teman silahkan dicentang ya supaya mudah untuk mencarinya. Kemudian kita klik install. Ya, ini sudah statusnya completed, and then we can press next. Kemudian ada pilihan ya, ini ya, kita akan run. Nggak perlu ya. Kita finish. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul di komputernya teman-teman. Bisa dipanggil dengan diklik Flashback Express Recorder. Atau cari di desktop ya, sudah muncul. Nah, sekarang saya tunjukkan dulu. Saya sarankan sih teman-teman menggunakan ini. Walaupun di akhir perlu converting, tapi wajah Anda bisa terekam juga. Jadi sekali kerja, Anda bisa langsung kerja. Langsung dapat rekamannya dan juga videonya. Ya, ini saya sedang merekam dengan menggunakan piyama, baju di rumah. Oke, teman-teman bisa kalau di flashback ini dengan setting saya di komputer saya ini langsung sih untuk kecerahan warna video ini masih oke. Kalau kurang Anda bisa tambahkan pencahayaan lain. Oke, kayak gini ya. Dan seterusnya kita bisa lakukan setting dulu di awal. Ya, antara lain pertama mikrofon harus nyala ya supaya suara Anda masuk. Kemudian kita bisa aktifkan saja PC Sounds, terutama kalau teman-teman PowerPoint-nya misalnya ada sound-nya. Nah, ada
suara ke next slide, ada suaranya, ada efek-efeknya, itu bisa terekam. Volume juga bisa disesuaikan ya. Kemudian ini mengikuti volume di komputer kita. Nah, kalau saya menekan tombol volume di keyboard, akhirnya naik juga. Kemudian webcam kalau tercentang, ya kita bisa merekam juga webcam. Jangan lupa diklik show webcam window while recording. Jadi ketika saya merekam seperti ini, itu juga muncul gambarnya. Anda bisa lihat ya, di bagian kiri bawah ada gambarnya. Tapi kalau tidak kita centang, nampaknya kosong, nampaknya di layar ini hanya di window ya, hanya di window flashback. Nanti kalau sudah kita convert, videonya baru muncul besar di pojok kan gitu. Nah, kalau kita nggak menampilkan video kita saat merekam, kita kan nggak tahu ya. Jangan-jangan di PPT kita ya videonya menutupi konten yang ada, materi-materi yang ada di PPT kita. Mending dicentang aja, kita bisa atur di sini ukurannya. Nah, mungkin mau dikecilkan gini, bisa. Lokasinya Anda pindah dimanapun juga bisa. But kelemahannya ada ini ya, ada tombol X-nya, ada tombol close-nya. But I think so far sih it's okay sih. Nah, itu kalau pakai cara saya. Teman-teman mungkin pakai OBS atau cara yang lain, itu juga boleh, silahkan. Nah, ini ada pengaturan-pengaturan lain, silahkan dicoba-coba saja ya. Nah, ada setting, Anda bisa mengatur kecerahan, kemudian dan lain-lain ada di sini. Oke, seperti itu. Kemudian kalau misalnya ya kita ingin merekam, klik aja record. Kemudian ada hitung mundur. Yes, seperti ini sudah mulai terekam dan teman-teman sudah bisa mulai action berbicara menjelaskan. Nah, untuk mengakhiri si flashback ini, silahkan cari di sini ya, ada tombol. Kemudian kita klik stop. Nah, nanti di akhir kita edit aja ya, supaya tulisannya yang stop tadi nggak muncul di rekaman kita. Kelemahannya kalau flashback ini, ya teman-teman masih perlu mengekspor. Jadi Anda kalau mau memainkan videonya, itu harus masih pakai flashback ini. Jadi nggak bisa langsung diupload ke YouTube. Kita bisa mengupload dengan cara ekspor. Ya, teman-teman bisa ekspor, di sini pilih MP4, kemudian ya ini editingnya ya, quality-nya saya pakai yang highest biasanya. Kemudian saya klik ekspor. Pilih di lokasi mana ini ya, percobaan. Oke, kita save. Nah, teman-teman mungkin juga melihat ya, ini prosesnya cepat. Nah, prosesnya cepat karena tadi waktu merekam kan hanya sebentar. Teman-teman sebaiknya merekamnya part by part ya, sedikit-sedikit kemudian digabung. Sekarang kalau sudah diekspor, kita bisa mainkan. Yes, seperti ini sudah mulai terekam dan teman-teman sudah bisa mulai action berbicara menjelaskan. Alright, seperti itu. Dan kalau sudah diekspor, yang di sini kita bisa tutup saja. Kita bisa keluar, dan yang ini ya, recording ini, teman-teman masih bisa simpan kalau mau jaga-jaga ya. Kalau sudah, ya bisa di no, tidak disimpan. Seperti itu, kemudian selesai. Berikutnya saya coba menjelaskan aplikasi kedua. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana caranya menginstal aplikasi Flashback Screen Recorder. Dan sekarang ya saya sedang menggunakan aplikasi tersebut ya, aplikasi Flashback, dan saya mau tunjukkan ke teman-teman caranya install aplikasi yang satunya. Nah, aplikasi ICSoft. Silahkan klik juga ya, cari di description box tautan untuk mendapatkan aplikasi tersebut. Kalau sudah tersimpan, nah nanti disimpan di ini ya, komputernya masing-masing, letakkan di satu folder yang mudah dicari. Kemudian kita akan dapatkan
datanya seperti ini. Ya, punyanya teman-teman, patch-nya itu tolong diekstrak dulu ya. Nah, ekstrak here. Kemudian, ya ini, oke. Nah, sudah diekstrak, nanti akan muncul persis seperti ini. Tentu kita perlu baca dulu ya, apa saja yang ada di sini. Pertama, instruction. Ya, ceritanya kita disuruh menginstal aplikasi Screen Recorder yang ekstensi exe. And then copy paths ke ini ya, ke program files. Lihat, komputer Anda itu termasuk yang 64 bit atau 32 bit. Dilihat aja nanti. Nanti dilihat ya. Anda kalau nggak tahu yang mana, itu tunggu aja. Dilihat aja. Yuk, diikuti caranya. Sekarang kita tutup dulu. Saya mau baca dulu coba yang ini. Oh, informasi tentang aplikasi ya. Kemudian readme. Oke, informasi tentang aplikasi saja. Well, untuk menginstal, jadi teman-teman pastikan internetnya mati dan sesuai petunjuk, jalankan aplikasi screen recorder ini. Apakah ingin mengizinkan? Ya, kita berikan izin ya. Kemudian kita pilih bahasanya, hanya ini kita pilih English. Yes. Kemudian kita klik next. Jangan lupa diterima ya. I accept the agreement. The agreement. Oke. Pengucapannya. Nah, di sini teman-teman lihat ya, program files x86. Nah, jadi nanti diingat-ingat punyanya teman-teman apa? Kalau perlu tulis dah atau screenshot. Jadi, lokasinya diinstalnya di mana? Ada di sini. Nanti kita akan pergi ke sini. Jadi, tolong diingat-ingat. Oke ya, kalau punya saya program files x86 ICSoft Studio, ICSoft Screen Recorder. Dan berikutnya kita klik next. Kemudian Anda bisa centang-centang ya. Bikin desktop shortcut dan kita install. Ditunggu dulu. Ya, selesai. Kemudian nggak perlu di launch ya. Kita klik finish. Ya, nggak perlu, kita tutup aja. It's fine. Kemudian, nah jangan lupa ini patch-nya ini. Ya, kembali ke folder tadi. Patch-nya yang tipe aplikasi itu tolong di copy. Nah, klik kanan. Kemudian copy. Nah, kemudian kita pergi cari data tadi terinstalnya di mana. Kalau punya saya di program files x86. Kemudian ICSoft Studio, ICSoft Screen Recorder. Nah, di sini kemudian kita langsung paste ya, langsung paste aja. Kan kita tadi sudah mengcopy patch. Ada muncul warning seperti ini, kita pilih replace. Oke, continue. Sudah tercopy. Nah, sekarang kita mau jalankan patch-nya ini ya, supaya aplikasi ini bisa full akses gitu, teman-teman. Kalau nggak full akses, Anda cuma bisa merekam sekian menit aja. Nah, kalau pakai ini ilegal, ya, but Oke, ditunggu dulu. Sudah muncul tampilan seperti ini dan kita klik tombol patch ini. Ya, ditunggu bentar. Nah, mungkin punya teman-teman langsung ya. Kalau punya saya sudah pernah install sebelumnya, muncul seperti ini. Oke, kita override, kita tindih lagi. Nah, ketika sudah ini ya, ada centang hijau berarti sudah selesai. Dan kita bisa tutup. Kita tutup semuanya. Nah, kemudian kita jalankan. Mungkin di desktop Anda muncul ya. Ini saya nggak tampilkan desktop icon saya. Saya klik ICSoft Screen Recorder. Tampilannya seperti ini. Nah, nanti kita kan mau merekam gambar ya, gambar
layar ini ada apa dan juga suara kita. Pilih yang kiri. Kemudian jangan lupa tercentang-centang ya. Kemudian kita pilih, mmm, ini teman-teman bisa pilih full screen, pokoknya bisa dicoba-coba juga ya, ukuran berapa itu juga bisa diatur. Kemudian, saya sih nggak pernah nyoba ini ya, bisakah? Nah itu sih, teman-teman mungkin coba sendiri ya. Kalau saya sih so far, nggak pernah mencoba ini, nggak pernah ngedit yang bagian kamera-kamera ini. Alright, selanjutnya di bagian ini kita bisa setting juga ya. Nanti kalau rekamannya sudah selesai, mau kita simpan bentuk apa? Bentuk MP4 dan seterusnya. Ya, kita bisa pakai MP4 mungkin, kemudian quality dan seterusnya. General, diingat-ingat ya outputnya nanti. Teman-teman kalau sudah merekam mau diletakkan di mana? Kalau saya punya satu folder di dokumen ya, di C sih. Di C nanti nanti karena masih saya edit lagi gitu. Oke, ya silakan diatur sendiri kalau teman-teman sukanya gimana. Kemudian sudah ya. Oh ya, berikutnya kita bisa edit juga yang lain, misalnya otomatis ya, otomatis merekam kalau sudah sekian menit. Itu juga bisa kita atur. Di sini kita bisa atur kursor kita warnanya apa. Teman-teman bisa ganti warnanya. Ya, nanti ini kalau di rekaman ya panahnya ini berwarna gitu. Yes. Kemudian sudah caranya merekam ya tinggal di klik recording ini. Kemudian muncul warning ini ya. Oke, tunggu aja. Ada hitungan mundur, tapi perhatikan kalau pakai aplikasi ini jangan langsung ngomong ketika sudah 3, 2, 1. Kasih jarak dulu berapa detik. Karena kayaknya dia masih perlu loading dulu. Sudah ya. Nah, sekarang kita mulai kayak gitu. Yes, kayak gitu teman-teman ya. Untuk mengakhiri ya kalau si IC Soft tadi untuk mengakhiri caranya gini. Oh, aha, tertutup sama video saya. Oke. Nah, caranya diklik tombol ini ya, tombol stop-nya, yang seperti hidung badut tadi diklik, kemudian klik di sini stop. Nah, ini rekaman yang tadi ya, terus kita klik save. Selesai, kemudian langsung mengarah ke folder lokasi tempat video tadi. Nah, seperti itu. Jadi, videonya ada di sini nih. Oke ya, ini ada yang rekaman kita tadi yang 37 detik itu. Oke, gitu caranya dan sekarang saya mau tunjukkan gimana caranya untuk edit video menggunakan aplikasi yang ada di semua Windows. Oke, berikutnya saya ingin mengajarkan ke teman-teman caranya untuk ngedit video. Sederhana sekali dengan aplikasi yang ada di hampir semua Windows ya. Silakan diketik saja di sini editor video atau video editor di komputer Anda mungkin. Kemudian kita tampilannya seperti ini ya. Mungkin punya teman-teman masih kosong. Ya, kita klik proyek video baru. Ditunggu dulu. Kemudian di sini kita beri judul video kita apa. Oke, sampai sini teman-teman perhatikan ya. Jangan lupa ya, nanti kalau merekam, jangan lupa untuk melepas mic ini, speaker, kemudian kalau sambil ngecas harus dilepas dulu, karena biar suaranya halus. Kalau kita sambil ngecas itu ada suara groundingnya. Oke ya, sekarang kita klik tambahkan.
Ya, kita ingin ambil dulu video kita tadi ada di mana. Oke, diambil dulu rekaman Anda tadi. Mana aja? Saya tadi merekam 2 kali ya. Yang satu dengan IC source, satu dengan flashback. Jadi kita punya di sini library. Pertama satu dulu, kemudian kita cek dulu ya. Klik pangkas buat mengedit masuk sama keluarnya. Hari ini saya ingin membagikan kepada teman-teman semuanya bagaimana caranya melakukan presentasi dengan aplikasi. Kita juga kita klik next, back, express, apa ya? Nah, hari ini saya ingin membuat. Namun, ya, yang bagian ini kita coba aja semuanya kalau oke. Oh, jangan cari di kecerahan warna video ini yang highest biasanya. Kemudian digabung. Sekarang kalau sudah diekspor, kita bisa mainkan. Yes. Seperti ini sudah mulai terekam dan teman-teman sudah bisa mulai action berbicara menjelaskan. Right. Seperti itu, dan kalau sudah diekspor, yang di sini kita bisa tutup saja. Kita bisa keluar, dan yang ini ya, recording ini, teman-teman masih bisa simpan kalau mau jaga-jaga ya. Kalau sudah, ya bisa di no, tidak disimpan. Seperti itu, kemudian selesai. Berikutnya saya coba menjelaskan aplikasi kedua. Oke. Nah, di sini ya. Kemudian kita ini kan ending kan. Setelah itu nanti tadi kan yang saya lakukan saya ngeklik ini, kemudian pilih stop. Nah, karena kita mau potong itu, ya tinggalkan ini digeser. Akhir dari pemangkasan itu digeser ke titik ini. Kemudian kita tekan selesai. Ya, itu tadi yang aplikasi yang pertama. Sekarang aplikasi kedua. Kita pangkas juga. Kalau oke. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana caranya menginstal aplikasi flashback di SIM. Oke, itu kita tombol stop-nya yang seperti hidung badut. Oke, gitu caranya, dan sekarang saya mau tunjukkan gimana caranya untuk Windows. Oke. Oke, seperti ini kita potong, kemudian selesai. Nah, kalau kayak gini ya, nanti rekaman ini pun juga akan saya masukkan di bagian ini, bagian belakang ya. Sekarang kita kita buat yang namanya judul. Kita bisa kasih background ini, saya biasanya pakai begini nih. Oke. Tutorial. Instalasi aplikasi screen recorder dan editing video Oke, gini aja, editing video. Ya, bisa diatur juga mau yang seperti apa. Saya mau ini. Kemudian durasinya si judul tadi mau saya buat 5 detik. Saya geser ya supaya 5 detik. Kemudian di ending juga. Nah, misalnya kita kasih ini di bagian belakang, tulisan juga. Selamat mencoba. Kayak gini. Kita bisa taruh di mana yang teman-teman suka. Mau pakai style apa, boleh silakan dicoba aja.
Kayak gitu. Kemudian selesai, durasinya mau dipanjangkan, bisa kasih aja tulisan ya angka, kemudian kembali lagi ke teks, ditarik supaya 10 detik. Nah, di sini kita tuh bisa edit juga kalau teman-teman mau ngasih musik, kemudian ya audio. Saya biasanya kasih audio sih. Nah, atau kita bisa beri what is it? Efek. Ya, efek-efek di sini. Ya, jika butuh di suatu bagian biar Kak kaget, bisa Anda berikan efek. Kemudian, jika sudah, klik selesaikan video. Kemudian, pilih ini antara Anda mau tinggi, sedang, atau rendah. Saya mungkin biasanya sedang. Kemudian, klik ekspor. Klik ekspor. Kemudian, ya, nanti diletakkan di folder mana, teman-teman tulis. Kemudian, klik ekspor dan selesai. Ya, sekian ya tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu presentasi Anda nanti. Oke, that's all and see you later.